Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam peserta fokus group discussion malam hari ini. Selamat datang di FGD dengan tema kepermisaan video on demand. Video on demand adalah aplikasi berbayar yang digunakan untuk menonton film seperti Netflix, Viu, iFlix, HBO, GO, Disney Plus, Video.com, dan lain sebagainya. Oke, saya malam hari ini sebagai moderator. Nama saya Ashila Salama dan ada juga asisten saya. Selamat malam semuanya. Saya di sini selaku asisten moderator. Nama saya Muhammad Rasya. Selanjutnya ada Notulen. Halo, selamat malam. Nama saya Jadenda Iman. Selanjutnya dan saya asisten Notulen, Raffi. Selanjutnya ada dokumentasi. Gua Adam. Hani, Adam. Dan gua Adam. Dan ya. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya akan memberitahu terlebih dahulu peraturan selama diskusi nanti. Yang pertama, peserta tidak boleh menyela atau memotong pembicaraan moderator dan peserta lainnya. Yang kedua, peserta baru boleh berbicara ketika sudah dipersilahkan oleh moderator. Ketiga, selama diskusi, peserta diharapkan untuk menyalakan kamera, tenang, dan kondusif saat diskusi berjalan. Sampai sini dapat dipahami? Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi perkenalan peserta. Sebelum kita memulai diskusi kali ini, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Baik, perkenalan bisa dimulai dari Alfat Ahadan. Halo, nama saya Alfat Ahadan. Malam semua. Selamat malam, Alfat. Malam. Alfat bisa diberitahu tempat tinggal dan kerjaan saat ini. Saya tinggal di Tangerang Selatan. Saya bekerja sebagai graphic designer di Makna Kreatif. Baik, terima kasih Alfat. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Raditya Bimo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya Raditya Bimo. Saya berdomisili di Cinere. Untuk kesibukan saya sekarang, saya anggota dari media Seek and Talk yang berdomisili di Jakarta. Sekian. Terima kasih. Terima kasih Raditya Bimo. Selanjutnya Kemil Farabi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam. Untuk pekerjaan saya sebagai communication manager ya Suron Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Kemil Farabi. Selanjutnya Rifki Hanzalah. Halo, malam semuanya. Saya Rifki Hanzalah. Tinggal di Depok. Pekerjaan saya sekarang barista part-time di Filosofi Kopi. Baik, selanjutnya Surya. Malam semuanya. Nama saya Surya. Saya taruh pekerjaan sekarang sebagai bisnis konsultan di Sukabumi. Baik, terima kasih Surya. Selanjutnya Fatur Miftah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatur. Pekerjaan saya karyawan di Honda Proselect Motor. Terima kasih. Dan yang terakhir ada Rifat. Halo, selamat malam semua. Nama saya Rifat. Saya asal dari Bintaro. Saya bekerja sebagai menyubtitle film di salah satu rumah produksi. Terima kasih. Terima kasih Fatur dan Rifat. Langsung saja kita mulai ke pertanyaan pertama.
Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan adalah jenis VOD apa yang kalian gunakan? Pertanyaan bisa dijawab mulai dari Alfat. VOD yang saya suka itu adalah Disney Plus. Selanjutnya Raditya Bimo. Kalau saya sendiri lebih ke Netflix sih. Oke. Selanjutnya Kemil Farabi. Oke, baik. Saya sih sampai sekarang masih menggunakan VOD Netflix. Baik, selanjutnya Rifki Hanzalah. VOD yang saya gunakan cuma Netflix aja sih. Selanjutnya Surya. Yang saya gunakan biasanya sih sekarang Disney Hotstar ya. Baik, selanjutnya Fatur. Ya, yang saya gunakan untuk saat ini sih masih Netflix ya. Oke, yang terakhir ada Rifat. Kalau saya sendiri, saya biasanya pakai Netflix atau enggak Ikiwi. Baik, terima kasih untuk para narasumber. Selanjutnya saya serahkan kepada asisten moderator Muhammad Rasya. Silahkan. Ya, terima kasih Sila. Pertanyaan selanjutnya, ini tahu dari mana informasi VOD tersebut? Yang pertama dari Alfat Ahadan. Sebelumnya saya tahu VOD Disney Hotstar Plus itu dari aplikasi My Telkomsel dan sosial media Twitter Telkomsel. Itu aja cukup. Oke. Selanjutnya Raditya Bimo. Kalau VOD yang saya gunakan itu kan Netflix ya. Saya tahunya itu awalnya dari media sosial, Instagram sama Twitter juga kan suka ada cuplikan-cuplikan series dari Netflix sendiri. Nah itu saya tahu dari situ, itu ngulik-ngulik, download gitu deh. Oke. Selanjutnya Kemil Farabi. Saya tahu VOD Netflix itu dari sosmed, dari sosmed itu kan kayak ada iklan-iklan. Nah itu udah tahu dari situ sih. Oke. Selanjutnya Rifki Hanzalah. Kalau saya tahunya dari abang saya, waktu itu dia nyaranin saya untuk nonton film yang ada di VOD tersebut di Netflix. Oke, makasih Rifki. Selanjutnya Surya. Ya, kalau saya tahu dari iklan-iklan di Instagram sih. Oke. Selanjutnya Fatur Miftah. Ya, saya tahu aplikasi VOD ini dari sosial media. Saya tahu dari Twitter sih, ada orang yang nge-share soal Netflix. Jadi ya karena itu ya saya download akhirnya. Oke. Yang terakhir ada Rifat. Kalau saya sendiri tahu VOD itu dari sosial media sama juga dari keluarga. Oke, berarti dari para peserta kebanyakan tahu dari sosmed ya. Sekarang balik lagi ke moderator, Sila. Oke, baik. Terima kasih, Rasya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari sekian banyak video on demand, mengapa Anda memilih VOD tersebut? Oke, pertanyaan bisa dijawab mulai dari Rifat Sofyan. Saya memilih VOD tersebut karena yang pertama keluarga pakai itu juga buat Netflix. Kalau yang buat Iki itu legal sama gratis. Baik, selanjutnya Fatur Miftah.
kalau kenapa saya menggunakan aplikasi Netflix ya, pertama ada series yang mau saya tonton di situ. Jadinya kepentingannya karena ada series yang mau saya tonton dan series itu nggak ada di aplikasi manapun selain Netflix. Baik. Selanjutnya Surya. Kenapa saya menggunakan Disney Hotstar? Karena saya pengen nonton Finding Nemo lagi ya. Dan Disney Hotstar itu biaya lebih murah dari Netflix dan film-filmnya menarik sih karena kerjasama sama Disney ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya Rifki Hanzalah. Kalau saya kenapa milih Netflix karena banyak seri-series yang saya suka di sana. Baik. Selanjutnya Kemil Farabi. Oke, boleh diulang pertanyaannya? Alasan Anda memilih FOD tersebut. Oke, alasannya karena apa ya, original konten di Netflix tuh apa seru-seru. Jadi jadi itu karena original konten, jadi ya nontonnya di Netflix saja, nggak ada di FOD yang lain gitu sih. Baik. Selanjutnya Raditya Bimo. Makasih. Kalau saya sendiri pakai VOD Netflix itu karena yang pertama kualitasnya kan, kualitasnya itu bisa HD di situ, terus emang secara resmi mau series original maupun film-film yang kerja sama Netflix itu kan jadi secara legal gitu, jadi kayak lebih proper aja nonton kayak gitu sih. Itu aja sih. Makasih. Baik, terima kasih. Yang terakhir Alfat Ahadan. Saya memilih VOD Disney Plus karena film yang saya sukai seperti Star Wars dan Avenger itu ada di sana. Sekian, terima kasih. Marvel. Baik, terima kasih untuk para responden. Mayoritas kalian memilih FOD tersebut karena ada series yang akan kalian tonton dan legal. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Mohon maaf. Pertanyaan selanjutnya, karena FOD kalian itu berbayar dan pasti kalian harus berlangganan FOD tersebut, pertanyaannya adalah sejak kapan kalian berlangganan FOD ini? Bisa dijawab dari Rifki Hanzalah. Saya sejak 2019 awal mulai menggunakan Netflix. Baik, selanjutnya Kemil Farabi. Kalau ditanya sejak kapan berlangganannya, udah lumayan lama sih, sekitar 2 tahunan lebih lah kalau nggak salah. Baik, selanjutnya Alfat Ahadan. Karena Disney Hotstar baru ada di Indonesia, saya berlangganan selama 3 bulan. Baik, selanjutnya Surya. Saya baru pindah sih, jadi saya baru sehari. Baru kemarin saya langganan Disney Hotstar. Baik, selanjutnya Raditya Bimo. Kalau saya sendiri itu dari 2019 akhir, semenjak ada pandemi di Cina tuh saya udah mulai langganan karena bakal nggak kemana-mana, nonton aja udah, ngisi keseharian pakai itu, hiburan itu sih. Makasih. Baik, Fatur Miftah. Kalau saya menggunakan VOD ini tuh dari awal 2019. Iya, awal 2019. Baik, yang terakhir Rifat. Saya sendiri buat Netflix udah 2 tahunan ya. Kalau buat Iki baru awal tahun ini. Baik, terima kasih untuk para responden. Mayoritas di antara kalian telah berlangganan Netflix kurang lebih 2 tahun sebelumnya, dan untuk Disney Plus itu baru karena ini merupakan suatu FOD yang baru
muncul di Indonesia. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke asisten moderator Muhammad Rasya. Terima kasih Sila. Balik lagi bersama saya Rasya. Dari video on demand yang kalian biasa gunakan, apa keunggulan dan kelemahan dari video on demand tersebut? Yang pertama bisa dimulai dari Fatur Miftah. Kalau kelemahannya itu ya paling ada beberapa yang mungkin ada di seriesnya Disney, nggak ada di Netflix gitu. Jadinya ya walaupun sama-sama berbayar tapi ya nggak semua filmnya ada di satu, cuma ada di satu ini doang, cuma satu aplikasi. Kalau kelebihannya ya enak aja gitu. Jadi kalau misalkan Netflix itu kan bisa di perangkat mobile ya, jadi bisa nonton di mana-mana gitu. Baik. Selanjutnya Rifat. Kalau buat saya Iki kekurangannya sih banyak iklannya, soalnya gratis kan pertama, tapi legal Iki. Terus untuk kelebihannya sih ada anime yang saya pengen tonton sih di Iki. Dan cepet juga update-nya. Oke. Selanjutnya Surya. Kelebihan Disney All Star sih karena dia banyak banget film-film Disney ya, dan ya legal, emang kerja sama Disney juga. Menurut saya itu bagus sih, jadinya seru. Ya kekurangannya filmnya seri-seriesnya kurang banyak daripada Netflix. Oke. Selanjutnya bisa dilanjut oleh Kamil Farabi. Ya, selanjutnya bisa dilanjut oleh Kamil Farabi. Oke, kelebihannya mungkin banyak ya seri-seri yang seru segala macam, terus juga bisa di device mana aja, bisa di handphone. Kalau misalkan kita lagi kemana-mana bisa nonton lewat handphone. Terus kekurangannya mungkin selama saya pakai Netflix, kekurangannya mungkin mungkin sistem pembayarannya aja kali ya, itu sih. Oke. Selanjutnya bisa dijawab oleh Raditya Bimo. Makasih Aca. Kalau misalnya kelebihannya dari Netflix itu kan, kalau menurut saya sih saya tertariknya karena filmnya banyak dan tertata rapi gitu. Tampilannya juga simple dan kalau mau apa-apa gampang. Kalau kekurangannya sih cuman dia itu mungkin saya nggak sukanya mungkin banyak kayak yang cara ngehack jadi kayak orang-orang yang nontonnya nggak legal gitu tapi masih maksa memakai Netflix sih gitu kalau kata saya ya. Makasih. Oke. Selanjutnya bisa dijawab oleh Afat Ahadan Hidayat. Alasan saya untuk milih VOD Disney itu suka karena dia itu pembayarannya mudah, pertama, dan banyak kartun yang saya suka di sana, itu sih. Oke. Yang terakhir Rifki Hanzalah. Keunggulan dari Netflix menurut saya tuh seri-series original Netflix-nya bagus-bagus, jalan ceritanya asik. Terus kalau kekurangannya nggak ada sih, saya belum nemuin kekurangannya di mana. Paling paymentnya doang, kayak bayarnya tuh kalau nggak salah kayak bisanya tuh pakai kredit card doang kalau nggak salah ya. Jadi kekurangan menurut saya itu paymentnya. Oke, terima kasih kepada para responden. Setiap VOD punya kekurangan dan kelebihan masing-masing yang sesuai sama kebutuhan para responden. Sekarang kita balik ke moderator, Sila. Baik, terima kasih Muhammad Rasya. Pertanyaan selanjutnya,
adalah setelah mendengar kelebihan dan kelemahan dari FOD yang kalian telah pilih, menurut kalian perbaikan atau improvement apa yang dapat dilakukan oleh FOD tersebut agar lebih keren lagi? Atau agar lebih, kan tadi sebelumnya kelemahannya sudah disebutkan, atau agar menutupi kekurangan yang mereka punya. Oke, bisa dijawab dari Raditya Bimo. Kalau menurut saya saran untuk supaya dia lebih baik kan intinya seperti itu kan ya Sila ya. Iya, Yang benar. menutupi kekurangannya. Kalau menurut saya mungkin banyak juga sih banyak yang review itu pembayarannya agak kurang. Maaf. Pembayarannya itu agak kurang kurang praktis, terus mungkin tampilannya dibikin lebih interaktif kali ya, lebih menarik, lebih nggak hitam-hitam aja. Menarik sih, cuman kayak bikin lebih bagus lagi aja gitu kalau Netflix. Makasih sih. Terima kasih Raditya Bimo. Selanjutnya Fatur Miftah. Ya kalau saya kelebihan yang bisa kalau ini ya buat menutupi kekurangannya ya mungkin dari paymentnya benar tadi gue bilang. Karena paymentnya emang lumayan sulit lah. Kalau yang selanjutnya lagi tuh paling mungkin seriesnya lebih banyakin lagi agar mungkin bisa jadi lebih bisa lebih lama langganannya. Karena yang saya rasa selama pakai ini ya seriesnya tuh lama-lama ya gitu aja loh. Oke, baik. Selanjutnya Rifki Hanzalah. Buat menutupi kekurangannya ya. Paling itu aja sih tadi sama nggak beda jauh sama yang kelemahan yang tadi saya sebutin paymentnya. Jadi jangan cuman bisanya credit card aja gitu kayak misalkan pulsa OVO atau GoPay gitu bisa buat payment berlangganan Netflix juga. Itu sih. Baik, selanjutnya Kemil Farabi. Oke, kalau dari saya sih masukannya atau sarannya ya mungkin sama kayak Raditya Bimo tadi tampilan menunya tuh harus lebih disimpelin lagi, lebih kayak lebih bisa ngikutin zaman lagi, trendy lagi, jadi lebih mempermudah si pemakai Netflix-nya juga kan, usernya juga, terus juga paymentnya mungkin bisa lebih dipraktisin lagi, mungkin bisa dengan bayar pakai OVO, pakai digital payment yang lain gitu sih. Oke, selanjutnya Rifat. Untuk boleh diulang pertanyaannya? Improvement apa yang sekiranya bisa menutupi kekurangan dari FOD yang Anda pilih? Improvement yang paling user interface-nya sih lebih dibagusin lagi untuk mempermudah para pelanggannya sih. Sama dibanyak-banyakin lagi sih seri-serisnya atau anime-animenya. Baik, selanjutnya Alfat Ahadan. Untuk saya improvementnya lebih ke berbanyak film dari luar aja sih. Jadi nggak cuma dari Disney-nya aja. Secara overall sih udah bagus. Thank you. Yang terakhir Surya. Menurut saya sih perbedaan improvementnya itu bisa dalam segi Disney membuat kayak makin banyak gitu Disney original kayak series atau movie-nya biar bisnisnya juga lebih banyak gitu loh, dan pasar di Indo tuh biar lebih menjual gitu. Kasih Sila. Baik, terima kasih untuk jawabannya para narasumber. Selanjutnya saya akan kembali lempar ke asisten moderator saya, Muhammad Rasya. Silakan. Ya, terima kasih Sheila. Di setiap VOD yang para responden gunakan, pada saat registrasi itu
mudah atau berbelit-belit? Yang pertama bisa dijawab oleh Alfa Tahadan. Secara keseluruhan untuk pembayaran Disney itu termasuk mudah ya. Soalnya bisa dari aplikasi My Telkomsel langsung atau bisa bintang bla 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 gitu ya, Telkomsel ya, pagar gitu-gitu. Cukup mudah sekali Disney untuk Disney. Oke, selanjutnya bisa dijawab oleh Fatur Miftah. Tadi bisa diulang nggak? Itunya, pertanyaannya. Pada saat registrasi VOD yang digunakan, itu mudah atau berbelit-belit? Kalau untuk registrasi sih, mungkin ketika misalnya kita mau langganannya sendiri ya, belitnya karena payment-nya. Tapi kalau misalnya kita kayak sharing nih, kita bisa ke teman, misalnya teman aja yang ini, jadi kita tinggal pakai akun teman, gitu loh. Baik. Selanjutnya, Rifat bisa dijawab. Kalau dari IKI sih gampang banget, nggak usah registrasi juga udah bisa nonton dan itu free. Itu aja sih. Terima kasih. Selanjutnya Raditya Bimo. Untuk registrasi sih mudah, cuman mungkin untuk paymentnya untuk Netflix sendiri agak kalau saya pribadi sih ya, nggak tahu kalau yang lain, suka beberapa kali untuk gagal gitu, jadi harus nyoba lagi gitu, baru beberapa kali baru bisa gitu sih. Registrasi sih aman. Makasih. Selanjutnya bisa dijawab oleh Kemil Farabi. Kalau registrasi awal, menurut saya mudah-mudah aja ya. Ya karena yang terakhir ada Rifki Hanzalah. Buat registrasinya tuh mudah. Paymentnya juga mudah sih. Ya mudah kok. Baik, terima kasih para responden. Langsung masuk ke pertanyaan berikutnya. Pada VOD, oh ya maaf, Maaf sebelumnya mungkin tadi asisten moderatornya lupa. Untuk Surya silahkan menjawab. Untuk Disney sih sangat mudah ya, karena kita cukup menggunakan nomor telepon untuk registrasi ya. Dan untuk pengguna Telkomsel, payment-nya lebih mudah lagi karena di Telkomsel udah ada paket untuk Disney-nya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk para responden. Selanjutnya akan saya ambil alih, ya Muhammad Rasya. Pertanyaan selanjutnya adalah, jam berapa saja biasanya kalian menonton VOD yang kalian pilih, dan bersama siapa biasanya menontonnya? Ini pertanyaan sedikit personal, namun harus dijawab. Terima kasih. Yang pertama bisa dijawab oleh Alfa Tahadan. Silahkan. Wah, thank you sekali, Sila. Saya termasuk orangnya yang sangat sering ya, apalagi untuk menonton Disney. Untuk bersamanya kan karena dengan ada fitur yang di website bernama seperti Zoom atau bisa sharing dengan nonton bareng berdua, namun tidak serumah dengan seseorang adalah cukup sih. Alfat mungkin bisa sedikit diberitahu hubungannya dengan orang yang menonton ini, maksudnya mungkinkah itu teman atau teman dekat atau keluarga? PDKT, gebetan.
Baik, terima kasih Alfat sudah bersedia Oke. menjawab. Sorry to my game. Oke, selanjutnya bisa dijawab oleh Kemil Farabi. Oke, boleh diulang nggak pertanyaannya? Tadi kurang fokus. Pada jam berapa saja biasanya Anda menonton dan dengan siapa Anda menonton FOD yang Anda pilih? Oke, sih jam berapanya paling jam sekitar habis Isya ya. Ya setelah sholat gitu, jam 9 sampai jam 11 lah. Itu maksimal karena lewat dari jam 11 itu waktu istirahat. Terus bersama siapanya, karena saya nontonnya harus fokus, jadi saya nontonnya sendiri aja sih. Gitu, terima kasih. Baik, terima kasih Kemil. Selanjutnya Rifat. Kalau saya biasanya saya nonton sama pasangan saya sih. Atau nggak saya sendiri. Atau nggak saya sendiri. Mohon maaf, Rifat, pertanyaan pertama belum dijawab. Kira-kira jam berapa Anda? Malam maghrib biasanya sih. Oke, terima kasih Rifat. Yang selanjutnya Surya. Kalau saya tergantung momen aja sih. Kalau saya lagi pengen Disney and chill, ya saya nonton Disney gitu. Sama siapa? Sama teman saya sih biasanya, kolega. Baik, terima kasih atas jawabannya Surya. Yang selanjutnya Raditya Bimo. Kalau saya itu nontonnya mungkin karena saya juga susah tidur gitu jam 10 sampai bisa pagi, bisa sampai jam 4, jam 5 gitu nonton. Kecuali kalau misalnya series itu berkeluar ya, jadi saya langsung nonton pada saat itu juga kalau misalnya ada waktu sempat gitu. Terus kalau nontonnya sama siapa nggak ada sih, nonton sendiri aja karena emang kayak yang tadi Mas Kemil juga bilang, saya setuju emang harus fokus kalau nonton kan, jadi nggak perlu gangguan orang-orang lah. Gitu sih, makasih. Terima kasih Raditya Bimo. Selanjutnya Fatur Miftah. Ya kalau jam nontonnya ya karena saya juga kerja kan, makanya saya nontonnya juga sepulang kerja. Mungkin saya pulang kerja tuh jam 5-an, berarti saya kurang lebih ya jam 6-an lah saya baru nontonnya. Terus kalau dibilang sama siapa, di fitur Line kan sekarang udah bisa share screen ya. Di Line sekarang udah bisa share screen ya. Saya juga sering lah nonton beberapa kali sama teman saya. Ya pokoknya itu. Terima kasih. Terima kasih Fatur Miftah. Yang terakhir Rifki Hanzalah. Kalau saya biasanya nontonnya itu malam, di atas jam 10 deh. Karena berhubung saya nontonnya malam terus, nah jadi saya nontonnya sendiri terus, gitu. Baik, terima kasih Rifki Hanzalah. Kelihatannya responden sekarang menggunakan teknologi seperti Zoom, Line untuk menonton via share screen. Cuma ada beberapa di antara mereka juga yang biasa menonton sendirian. Dua-duanya lumayan seru ya. Selanjutnya saya kembali lempar ke asisten moderator saya, Muhammad Rasya, silahkan. Terima kasih, Asila. Langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari aktivitas lain, apa yang biasanya dilakukan sambil menonton voice on demand yang para responden gunakan? Biasanya genre apa aja sih yang kalian sukai? Yang pertama bisa dijawab oleh Alfat Ahadan. Biasanya saya nonton itu Disney itu sambil ngemil ya, karena mengenang nostalgia lama, nonton film lama. Dan satu lagi pertanyaan apa kalau boleh bisa diulang? Genre apa yang genre apa? Ya, saya genrenya dokumentasi bisa. Apa namanya itu? Itu aja sih. Oke. Selanjutnya bisa dijawab oleh Rifat. Kalau saya sendiri biasanya saya juga sambil ngemil.
Terus biasanya tadi apa pertanyaannya habis itu? Genre yang biasa ditonton. Genre biasanya saya suka nonton thriller atau enggak anime sih. Oke. Untuk selanjutnya Fatur Miftah. Ya, kalau saya biasanya nontonnya sambil nyemil, ya pastilah. Kalau genre yang saya tonton sebenarnya tergantung mood juga sih ya. Kalau misalnya lagi mau nonton horor, kalau lagi mau nonton yang kartun, yang mau nonton anime ya anime gitu. Oke. Untuk selanjutnya bisa dijawab oleh Surya. Saya juga sama sih. Kalau genre kalau biasanya nonton sambil nyemil, dan genre-genrenya itu biasanya paling kayak kartun gitu sih. Oke. Untuk selanjutnya bisa dijawab oleh Raditya Bimo. Makasih. Kalau misalnya saya kegiatan yang saya lakukan sambil nonton VOD-nya, saya makan aja apapun, nyemil gitu biasa. Terus genre-nya saya suka dokumenter, biopik, ataupun kayak action gitu sih. Kayak gitu. Terima kasih. Oke. Sama-sama. Selanjutnya bisa dijawab oleh Kamil Farabi. Oke. Boleh dulu nggak pertanyaannya tadi? Sorry. Pertanyaannya, aktivitas lain apa yang biasanya dilakukan sambil menonton VOD? Oke. Apa? Oke. Untuk aktivitasnya mungkin saya sambil ngemil, sambil makan gitu kan, biar kayak enak aja gitu, biar kayak chill gitu kan. Terus genre ya tadi, genre apa? Saya sering nonton genre dokumenter, terus biografi, terus thriller, action, kayak gitu-gitu sih. Oke. Selanjutnya bisa dijawab oleh Rifki Hanzalah. Saya paling kalau lagi nonton sebenarnya nyemil aja sih. Sambil nyemil terus film yang saya suka genrenya action. Oke. Dari para responden, cukup jelas. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya. Ayo, asisten moderator. Baik, mungkin Rasya sedang ada sedikit kendala, akan kembali saya ambil alih. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa pendapat informan mengenai original content yang hanya tayang di VOD yang Anda pilih? Baik, bisa dijawab dari Kamil. Oke. Mengenai original konten yang tadi udah sempat saya singgung, saya milih Netflix ya karena original konten di Netflix tuh seru-seru sih, maksudnya seru banget gitu, kayak kita penasaran episode selanjutnya bakalan kayak gimana, kayak gitu sih. Thank you. Maaf, selanjutnya Rifki Hanzalah. Cil, pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah,
Apa pendapat Anda tentang original konten yang hanya tayang di VOD yang Anda pilih? Original kontennya tuh seru-seru sih. Saya suka. Yes, saya suka sama film-film original dari Netflix. Baik, selanjutnya Alfat Ahadan. Wah, saya lebih dari suka tuh apa ya namanya? Pokoknya itu deh. Mulai dari Star Wars, Toy Story, Cars, dan banyak-banyak lainnya yang lagi. Wah, saya kagum banget deh pokoknya sama Disney. Original, mantap. Sepakat. Baik, selanjutnya Fatur Miftah. Silahkan, Fatur Miftah. Ya kalau pendapat saya soal original kontennya sangat baik sih ya, karena ya mereka harus ngejual original dia loh, kayak misalnya Netflix ya, mereka harus ngejual Narcos-nya, terus Money Heist-nya ya gitu, yang harus dijual gitu. Makanya ketika dibilang bagus, dan emang hasil pun bagus loh, bagus sekali malah menurut saya, ya pokoknya kagum lah. Baik, selanjutnya Raditya Bimo. Makasih Sila, kalau misalnya Netflix original saya bagus sih, soalnya dia tuh kayak punya punya eksklusivitas sendiri lah. Kita ngerasa kalau kita langganan VOD ini, kita cuman kita yang bisa ngelihat VOD ini yang berlangganan. Itu bagi saya kayak privilege aja sih, bagus aja gitu, keunggulan tersendiri, dan seriesnya bagus-bagus, jalan ceritanya dan segala macam. Makasih. Baik, selanjutnya Rifat. Boleh diulang lagi pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, apa pendapat Anda mengenai original konten yang tayang pada VOD yang Anda pilih? Buat original kontennya sih menurut saya bagus sih, nggak ngebosenin. Jadi saya makin demen nonton gitu sih. Baik, selanjutnya adalah Surya. Silakan Surya. Ya menurut saya original kontennya Disney udah main bagus ya, karena Disney itu banyak banget ya film-filmnya, jadi saya suka, apalagi kartun-kartunnya, saya suka. Terima kasih Sila. Baik, terima kasih kembali Surya, dan terima kasih untuk jawabannya para responden. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana proses pembayaran pada VOD yang Anda pilih, dan biasanya Anda melakukan pembayaran melalui kanal apa, dan untuk tagihan per bulannya, apakah mudah diketahui? Saya ingin memastikan apakah pertanyaan dapat dimengerti? Ngerti. Boleh diulang nggak sih? Oke, jadi pertanyaannya adalah, proses pembayaran VOD yang kalian pilih itu mudah atau ribet, dan biasanya Anda melakukan pembayaran melalui kanal atau menggunakan cara apa, dan untuk notifikasi tagihan setiap bulannya apakah mudah diketahui atau tidak? Baik, bisa dijawab oleh Fatur Miftah. Ya kalau saya misalnya lagi mau langganannya sendiri ya, saya bisa pakai credit card saya. Kalau misalnya lagi mau sama temen ya, saya bisa nyuruh teman saya yang biar bayar loh. Kan ada juga kan banyak ini juga loh, banyak kayak orang-orang yang sediain jasa buat bisa nonton Netflix lah, jadi bayar ke dia gitu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kembali Fatur Miftah. Selanjutnya Alfat Ahadan. Untuk pembayarannya cukup mudah. Kalau saya menggunakannya dari My Telkomsel langsung, dan itu menggunakan poin. Karena saya banyak poin karena saya menggunakan pasca bayar untuk paket, jadi saya dapat poin sekian-sekian untuk pembayarannya. Untuk nominal harga rupiah, saya kurang tahu.
Baik, terima kasih Alfat. Selanjutnya Surya. Menurut saya Disney sangat mudah ya, karena hanya menggunakan nomor telepon, dan karena saya menggunakan Telkomsel, jadi saya menggunakan pulsa Telkomsel, yaitu pakai Telkomsel, dan per bulannya hanya cuma 20.000. Jadi menurut saya worth it sih untuk subscribe Disney. Terima kasih Sila. Terima kasih kembali Surya. Selanjutnya Rifat. Kalau saya pakai IKI, itu gratis sih, jadi nggak ada bayar-bayar, tapi ya beriklan, gitu sih. Baik, terima kasih Rifat. Selanjutnya Rifki Hanzalah. Itu mudah. Apa sih? Biasa bayarnya saya pakai kredit card. Terus kalau misalkan buat pemberitahuannya, itu kadang kalau misalkan udah apa ya, udah misalkan apa sih udah disuruh bayar lagi gitu, itu biasa ada notifnya. Jadi kalau misalkan udah ada notifnya ya udah bayar lagi gitu. Baik, terima kasih Rifki. Selanjutnya Kamil Farabi. Tadi kan saya sempat di awal bilang untuk pembayarannya agak rumit ya. Itu pembayaran rumit mungkin kalau dari Netflix-nya kan sekarang udah banyak nih yang yang udah ada biro-biro jasa pembayaran Netflix itu di Instagram di Instagram sama di e-commerce kayak Shopee gitu-gitu. Nah, itu lebih mempermudah lagi sih. Jadi kalau misalkan di Shopee bisa langsung bayar atau bisa via pulsa kayak gitu-gitu. Walaupun ilegal tapi kayak memudahkan untuk payment gitu sih. Thank you. Baik, terima kasih Kamil. Selanjutnya Raditya Bimo. Kalau misalnya pembayaran itu tricky itu cuman dia harus berkali-kali sih kalau saya pribadi, dan kalau itu kan bisa bayar pakai credit card atau saya pakai Genius akhir-akhir ini. Terus kalau misalnya udah harus tengah waktunya udah mau habis, itu emang ada notifikasinya yang nandain kita harus bayar lagi. Itu udah cukup jelas sih, notifikasinya juga fitur yang bagus, nggak langsung habis, dia ngasih seminggu apa berapa hari sebelum habis dia ngasih udah notifikasi terus gitu kalau Netflix gitu. Makasih. Baik, para responden, kesimpulan yang dapat saya ambil, seluruh responden tidak keberatan atau tidak merasa disusahkan dengan metode pembayaran oleh VOD yang kalian pilih. Dan selanjutnya saya kembali serahkan ke asisten moderator Muhammad Rasya. Silahkan. Terima kasih, Sila. Untuk pertanyaan selanjutnya, dengan harga yang segitu, apakah setimpal dengan VOD yang kalian gunakan? Dan apakah kalian akan rekomen VOD yang kalian gunakan ke teman-teman kalian? Yang pertama bisa dijawab oleh Alfat. Ya, saya tidak keberatan. Cukup murah ya, tadi kata Surya hanya 20.000 sebulan pakai pulsa bisa, dan saya akan rekomenkan teman-teman saya karena itu sangat worth it sekali dengan VOD Disney yang bagus-bagus itu isinya. Oke. Terima kasih Alfat. Selanjutnya bisa dijawab oleh Surya. Menurut saya Disney sangat worth it sih dengan cuman 20.000. Menurut saya untuk nonton mahasiswa yang baru kerja gitu worth it banget sih. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya bisa dijawab oleh Fatur. Kalau menurut saya sih sangat worth it ya. Harganya juga nggak mahal-mahal banget lah. Itu juga pas banget lah di kantong. Kalau dibilang recommended, saya sangat merekomendasikan teman-teman saya ya. Terutama untuk mereka yang masih nonton bajakan loh. Ya tolonglah jangan nonton bajakan lah. Mereka juga nyari uang kan. Tolonglah lebih menghargai lah karya-karya, karena mereka juga melakukan semua pakai tenaga. Masa ya kita cuma bayar 30.000 perak loh
Untuk nonton sebulan masa mereka juga masih harus bajakan sih. 30.000 perak tuh. Ya, terima kasih. Selanjutnya bisa dijawab oleh Kemil Farabi. Oke, boleh diulang nggak pertanyaannya? Iya, jadi dengan harga yang segitu, apakah setimpal? Dan apakah responden akan rekomen teman-teman untuk menonton VOD tersebut? Oke, apa namanya untuk setimpal atau enggaknya, setimpal banget ya. Dengan kita harus membayar yang tidak mahal, tapi kita disuguhkan dengan seri-seri yang bagus banget gitu di Netflix. Jadi ya worth it lah. Terus untuk rekomen ke teman-teman itu saya rekomen banget. Jadi harus dinikmatin series yang bagus itu bareng-bareng gitu sih. Terima kasih. Ya. Selanjutnya bisa dijawab oleh Raditya Bimo. Makasih. Kalau misalnya menurut saya worth it atau worth it sekali karena dengan harga gitu yang relatif cukup murah dan juga masih video yang bagus, suara yang bagus, habis itu ada subtitlenya dan simplicity-nya sih yang bikin saya worth it gitu loh. Bagus, saya pasti akan rekomen ke teman-teman saya dan udah sih itu. Makasih. Ya. Selanjutnya bisa dijawab oleh Rifki Hanzalah. Setimpal banget sih sama layanan yang dikasih sama Netflix-nya sendiri. Terus kalau buat merekomendasikan, saya juga udah merekomendasikan beberapa series yang saya suka ke teman-teman saya sih. Udah dari lama. Terima kasih. Yang terakhir ada Rifat. Worth it sih, soalnya kan di IKI sendiri kan gratis. Jadi saya suka rekomen gitu sih ke teman-teman saya atau ke keluarga saya. Kalau misalnya emang dia nggak ada budget untuk nonton di FOD yang berbayar, bisa nonton di IKI. Baik. Terima kasih untuk para responden sudah menjawab. Kali ini akan saya balikan kepada moderator Ashila. Baik, terima kasih Muhammad Rasya. Sepertinya feedback yang diberikan oleh kalian itu bagus ya ke VOD-nya karena yang tadi saya tangkap semuanya merekomendasikan VOD yang kalian pilih. Maksudnya akan merekomendasikan kepada orang-orang terdekat. Nah, tadi kan sedikit disinggung tentang film bajakan. Nah, ini sekalian menutup pertanyaan malam hari ini. Apa tanggapan kalian tentang film bajakan yang banyak beredar seperti di Bioskop 21 atau di web-web lainnya dan di Telegram? Bisa dijawab oleh Surya. Surya, silahkan. Boleh diulang pertanyaannya? Tadi kan sedikit disinggung tentang film bajakan. Nah, apa tanggapan Anda tentang film bajakan yang beredar luas saat ini? Menurut saya film bajakan tuh sangat gak baik ya, kayak kita harus menghindari film bajakan karena filmmaker tuh udah membuat film sedemikian rupa dengan budget yang sedemikian rupa, kayak kita harus bantu filmmaker itu. Jadi kita harus nonton di tempat-tempat yang legal kayak Disney atau Netflix dan lain-lain. Terima kasih Sila. Baik, terima kasih kembali. Selanjutnya Raditya Bimo. Tanggapan saya, makasih sebelumnya Sila. Tanggapan saya untuk film bajakan yang beredar itu, saya nggak bisa maksa semua orang untuk berlangganan VOD atau gimana. Cuman sebaiknya sih pakai VOD yang udah resmi dan legal karena bajakan itu udah merugikan satu pihak gitu. Dan di sini kan
kita sebagai manusia yang hidup berdampingan harusnya kan apresiatif aja lah terhadap kerja kerasnya orang gitu. Jadi harus apresiasi, ya udah nonton dengan dengan ada ketentuannya, ya udah dapatnya kok worth it kok, yang tadi udah disampaikan di poin sebelumnya juga worth it kok, semua fiturnya dan segala macam itu udah sama deh. Harus apresiasi. Makasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya Alfat Ahadan. Oke, saya setuju sama Raditya Bimo sebelumnya. Salut tuh Raditya Bimo. Terus kurang bijak aja ya mungkin ya orang-orang yang suka film bajakan gitu ya. Yang sering nonton gitu, beredar di mana-mana, yang sering nyebarin film bajakan, menurut saya kurang bijak aja sih. Baik, terima kasih Alfat. Selanjutnya Kemil Farabi. Kalau saya sih nggak beda jauh sama Alfat sama Raditya Bimo ya. Ya ayolah kita secara nggak langsung kita respect sama video anchor yang lain udah susah payah ngebuat dengan budget produksi yang kita nggak tahu. Mungkin itu sih kita harus memunculkan rasa respect. Thank you. Baik, terima kasih Kemil. Selanjutnya Rifat. Boleh diulang pertanyaannya. Pertanyaannya, apa tanggapan Anda tentang pembajakan film yang beredar, film ilegal? Sangat amat tidak terpuji ya kalau film bajakan itu. Soalnya kita tuh harus mengapresiasi. Jadi kita harus pakai VOD yang berbayar sih. Tapi di IKI juga gratis sih, jadi bisa kok itu legal juga. Baik, terima kasih. Selanjutnya Fatur Miftah. Ya, kalau menurut saya soal orang-orang yang pembajakan ya, saya sangat amat tidak setuju untuk orang-orang yang masih berkutat di daerah zona pembajakan gitu loh ya. Karena VOD ini ya termasuk yang masih muda lah VOD ini loh. Terus kalau menurut saya ya ini cuma 30.000, ya lu bisa nabung, kalau misalnya sebulan 30 hari lu bisa nabung 1.000 perak untuk mencapai 30.000 itu loh. Ibarat kata ya 1.000 gitu. Terus kalau dibilang sangat amat tidak setuju, apalagi untuk orang-orang yang masih nonton di situ ya, kayak di mana tuh LK21, Telegram segala macam ya. Malah di situ ada orang terdekat, contohnya kayak ayah saya ya. Padahal ayah saya kerja juga loh, tapi kenapa dia masih nonton di Telegram gitu ya? Mungkin menurut saya sih untuk ininya loh, untuk edukasi dari bukan dari aplikasinya, tapi dari yang atasnya lagi gitu. Contohnya mungkin kayak pemerintahnya yang ya dia harus mengedukasi orang-orang yang ya pokoknya gitulah pokoknya. Terima kasih ya, panjangan jadinya. Baik, terima kasih Fatur Miftah. Sepertinya ada salah satu responden kita yang keluar, Rifki Hanzalah. Rifki, apakah masih? Error katanya. Kembali. Rifki, silakan dijawab. Iya, menurut saya tuh jangan nonton film bajakan, karena kan film bajakan tuh salah satu tindakan kriminal juga nggak sih? Nah jadi ya udah nontonnya dari VOD yang udah disediakan aja. Terus bayarnya juga nggak mahal-mahal banget kok. Baik, terima kasih. Tak terasa para responden ternyata tadi itu pertanyaan terakhir yang perlu kalian jawab. Dan silakan asisten moderator saya. Ya, kesimpulan dari pertanyaan terakhir dan para responden itu kurang bijak dan gak menghargai para pembuat film. Ayo respect para pembuat film.
Iya, benar sekali Rasya. Dan tadi kan juga sempat disinggung sama Kemil, mohon maaf, sama Rifki Hanzalah, kalau ini tuh salah satu perbuatan yang melanggar hukum, ya kan? Benar kan Rasya? Iya, Oke, Kak, saya selaku moderator mewakili segenap panitia ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas keberkenanan para responden untuk menghadiri fokus group discussion malam hari ini. Dan sebelum kita semua meninggalkan Zoom meeting, alangkah baiknya untuk menyalakan kamera karena akan ada sesi foto bersama. Ya, bisa dimulai. Oke, baik. Ya. Sudah siap semuanya? Siap Rasya. Satu. Boleh gaya bebas kok. Satu. Kemil. Gaya Kemil. 1, 2, dan 3. Ya, saya selaku asisten mengucapkan terima kasih untuk para responden sudah bisa menghadiri karena fokus group discussion malam hari ini sudah selesai. Terima kasih sekali lagi, saya mewakili para panitia di panitia yang lain. Oke. Dan untuk responden jika ingin meninggalkan ruang Zoom meeting, dipersilahkan. Terima kasih Sila. Terima kasih untuk gebetan saya. Terima kasih ya Sila. Menjadi inspirasi saya menonton film. Ini juga pacar saya nih. Inspirasi saya nonton film.